Fakultas Sekolah Vokasi jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan tahun 2019. Kelurahan Jabungan adalah kelurahan yang terletak pada Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jarak Kelurahan Jabungan dengan pusat Kota Semarang kurang lebih 14,5 km. Secara geografis, Kelurahan Jabungan berada di pinggir kota dengan luas wilayah 2.265 hektar yang letaknya cukup strategis karena berada di pinggir wilayah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, yang terletak berbatasan langsung dengan bagian utara dengan Kelurahan Meteseh, bagian timur dengan Kelurahan Kalikayen, bagian selatan dengan Kabupaten Semarang, dan bagian barat dengan Kelurahan Padangsari. Kelurahan Jabungan berada pada ketinggian tanah dari permukiman laut kurang lebih 250 meter dan memiliki suhu udara rata-rata 20 hingga 30 derajat Celcius, serta memiliki intensitas curah hujan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Letak topografis dari Kelurahan Jabungan adalah daerah perbukitan dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan menjadi lahan perumahan, perkebunan, dan peternakan. Dengan sumber mata pencaharian sebagian besar warga Kelurahan Jabungan adalah menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta. Biasanya, warga memulai aktivitas sehari-hari mereka dari pagi hingga sore menjelang malam hari. Kelurahan Jabungan memiliki jumlah penduduk sekitar 4.094 jiwa dan terdiri dari 2.148 laki-laki dan 2.061 perempuan, dengan jumlah keseluruhan kepala keluarga adalah 1.337 kepala keluarga, yang 80% masyarakatnya bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan dan padat penduduk, yang terbagi menjadi 6 rukun warga dan terdiri dari 29 rukun tetangga. Struktur pemerintahan Kelurahan Jabungan terdiri dari 1 lurah, 1 sekretaris yang bertanggung jawab langsung dengan kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari Babin Kamtipnas dan Babinsa, 1 kepala seksi pemerintahan dan pembangunan, 1 kepala seksi kesejahteraan sosial, serta 1 kepala seksi dan staf ketentraman dan ketertiban. Pemerintah Kelurahan Jabungan berusaha memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Jabungan. Kelurahan Jabungan telah memiliki lembaga masyarakat desa berupa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM, serta Forum Kesehatan Kelurahan atau FKK. LPMK adalah kelembagaan fungsional lain yang dibentuk di bawah naungan pemerintah kelurahan langsung, yang juga berperan dalam memajukan kualitas masyarakat Jabungan. LPMK adalah wadah prakarsa masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di Kelurahan Jabungan. Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM Kelurahan Jabungan berperan untuk mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar proaktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi, dan sarana prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat miskin. Forum Kesehatan Kelurahan atau FKK siap melaksanakan dan mendukung program Kota Semarang menuju Semarang Sehat, Semarang Hebat dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatanan yang ada di Kota Semarang. Pemerintah Kelurahan Jabungan aktif mengadakan pemberdayaan pada masyarakat desa dalam berbagai bidang, yakni kesehatan, bidang pendidikan, serta bidang pariwisata dan kampung tematik. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa pada bidang kesehatan berupa deklarasi ODF Kelurahan Jabungan dan kreasi PMT Posyandu. Lalu pada bidang pariwisata, yakni pagelaran wayang kulit dalam rangka Sedekah Bumi Jabungan. Lalu pada bidang pendidikan, yakni menggencarkan kegiatan membaca dengan kegiatan Bulan Literasi Semarang Membaca Serentak. Serta pada bidang kampung tematik adalah Kampung Empon-Empon Kelurahan Jabungan. Berdasarkan pengamatan dan survei yang telah kami lakukan, bahwa pada Kelurahan Jabungan, khususnya pada RW 06, memiliki permasalahan pada pembuangan limbah domestik, berupa sampah-sampah anorganik berupa kantong plastik, botol kemasan, dan lain-lain. Di mana permasalahan ini disebabkan karena akses jalan yang pada Kelurahan Jabungan RW 6 sangat curam,
sehingga menghambat mobilitas truk pengangkut sampah untuk mengangkut sampah anorganik pada Kelurahan Jabungan RW 6. Truk pengangkut sampah hanya bisa datang selama 4 hari dikarenakan akses yang sulit serta biaya operasional yang tinggi. Hal ini membuat masyarakat Kelurahan Jabungan RW 6 mulai membuang sampah anorganik secara sembarangan seperti saluran air, dan banyak dari sampah organik yang dibiarkan tergeletak di pinggir jalan dan lapangan terbuka yang sudah tidak terpakai. Selain menimbulkan bau yang tidak sedap, namun hal ini juga berdampak mengenai estetika lingkungan, serta dapat menimbulkan lingkungan yang tidak sehat. Melihat kasus di atas, perlunya perencanaan dan eksekusi yang tepat untuk penanganan sampah di Kelurahan Jabungan. Penanggulangan sampah sudah dilakukan dengan berbagai jenis dan cara. Salah satu cara yang telah diaplikasikan di kota-kota besar adalah daur ulang sampah. Namun, cara ini hanya menyerap 10-15% sampah. Diperlukan penanganan sampah yang lebih baik lagi agar sampah benar-benar dapat dikendalikan dan bukan sebagai masalah lagi. Dalam upaya perbaikan lingkungan dan pengurangan sampah di Kelurahan Jabungan Masyarakat RW 6 dalam pengolahan sampah anorganik menjadi paving block dan sampah organik menjadi pakan ternak maggot. Dengan usaha ini diharapkan dapat mengurangi sampah yang ada serta dihasilkan sebuah produk maggot yang berguna untuk pakan ternak unggas dan ikan, serta produksi paving block dari sampah anorganik. Kegiatan KKN Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan di Desa Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Program KKN P2MD ini bertemakan revitalisasi sistem pengolahan limbah melalui geria sampah sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi sampah di Kelurahan Jabungan. Tema tersebut mendukung pemecahan permasalahan yang ada di Kelurahan Jabungan RW 6 sebagai kawasan padat penduduk yang memiliki akses jalan yang cukup sulit dan permasalahan utama terletak pada pengelolaan sampah. Program monodisiplin pertama yang dilakukan adalah pembuatan paving block dari limbah sampah anorganik oleh kelompok Geria Sampah Desa Jabungan, Kota Semarang guna mengatasi permasalahan pengelolaan sampah anorganik. Program ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan pengolahan sampah anorganik guna mengurangi limbah sampah anorganik serta menjadikan produk yang bernilai jual berupa paving block. Program kerja pertama, yakni pembuatan paving block dari limbah sampah anorganik. Guna mengurangi sampah anorganik, pembuatan paving block dari pemanfaatan limbah anorganik sebagai jalan keluar permasalahan ini sangatlah tepat. Selain dapat mengurangi sampah anorganik dari warga, produk paving block ini nantinya dapat dijual guna meningkatkan ekonomi masyarakat atau dimanfaatkan masyarakat untuk dijadikan bahan material renovasi jalan Kelurahan Jabungan RW 06 yang rusak. Untuk prosedur pembuatan paving block, yang pertama adalah dengan memilah sampah anorganik. Pilahlah sampah anorganik berupa botol plastik, PETE, plastik sisa pembungkus makanan atau HDPE pada kantong sampah yang telah disediakan. Lalu yang kedua adalah memotong sampah anorganik. Setelah memilah sampah anorganik sesuai dengan jenis plastik, potong-potong kecil disesuaikan dengan ukuran corong alat paving block. Lalu yang ketiga adalah pemasangan alat paving block. Pastikan gas terisi penuh dan pasang selang gas pada torch, lalu pasang selang torch pada sisi kanan dan kiri bagian badan alat paving block. Lalu yang keempat adalah produksi paving block. Menyalakan torch dan memanaskan alat paving block sampai suhu maksimal berkisar antara 200 hingga 250 derajat Celcius. Setelah itu dimasukkan potongan sampah anorganik ke corong, lalu biarkan sampah plastik dilebur hingga turun sendiri ke bawah alat dan tercetak di cetakan paving block. Dan yang terakhir, untuk pembersihan area produksi, pastikan setelah menggunakan alat paving block, seluruh komponen alat yang telah dipasang dilepas kembali dan disimpan dengan baik. Pembersihan area produksi dilakukan dengan membersihkan sisa-sisa peleburan plastik yang tercecer pada area produksi, serta sisa pemilahan plastik disimpan kembali sesuai tempatnya. Program monodisiplin kedua yang dilakukan adalah pembuatan rancangan anggaran biaya pekerjaan renovasi geria sampah sebagai fasilitas pengelolaan sampah di Desa Jabungan, Kota Semarang. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi fasilitas pusat pengolahan sampah organik dan anorganik untuk tempat riset dan pengembangan pengadaan alat paving block dari plastik, serta kandang maggot, dan pusat tempat pemilahan sampah plastik yang akan dipilah untuk dijadikan bahan baku paving block, serta memberikan pengetahuan terkait penyusunan rancangan anggaran biaya pekerjaan renovasi geria sampah terhadap masyarakat sekitar. Program kerja kedua, yakni pembuatan rancangan anggaran biaya pekerjaan renovasi geria sampah.
Untuk mendukung keberjalanan luaran yang dihasilkan pada program pertama, yaitu produksi paving block secara berkelanjutan, maka dibutuhkan tempat untuk riset dan pengembangan alat paving block, serta tempat pemilahan sampah anorganik yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan paving block. Sehingga kami berupaya untuk merancang anggaran biaya guna merenovasi bangunan yang tidak terpakai di Kelurahan Jabungan RW 06 untuk dipakai menjadi pusat pengolahan sampah anorganik bernama Gria Sampah. Untuk prosedur pembuatan RAB adalah yang pertama adalah pengukuran objek. Pengukuran objek dilakukan guna mengetahui volume besaran pekerjaan yang akan dihitung. Lalu yang kedua adalah merekap pekerjaan. Merekapitulasi pekerjaan renovasi atau pembangunan yang akan dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah menghitung volume dan rekapitulasi RAB. Perhitungan volume didasarkan survei dan pengukuran di lapangan dengan menghitung volume satuan pekerjaan kemudian disesuaikan dengan AHSP Kota Semarang. Lalu yang keempat adalah pembelian material. Pembelian material bahan renovasi disesuaikan dengan rencana anggaran biaya yang telah dihitung. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan renovasi atau pekerjaan renovasi ini dilakukan dengan pembersihan lahan lalu dikerjakan dengan pekerjaan renovasi atap. Dari dua program yang dilakukan diketahui bahwa masyarakat merasa antusias dan ingin mengembangkan produk guna meningkatkan atau menambah pendapatan masyarakat Kelurahan Jabungan. Diharapkan dari dua program monodisiplin yang telah dilakukan dapat mengatasi permasalahan pengelolaan sampah organik maupun anorganik di Kelurahan Jabungan.